Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kais Daily. Nah, hari ini aku mau memenuhi request beberapa teman aku yang minta coba dong bikin gimana caranya atau tips merawat cabai biar cabai itu bisa cepat berbuah dan berbuahnya banyak. Nah, oke. Nah, jadi aku bakalan bikin. Nah, jadi tips yang pertama itu kalian harus ngeliat kondisi tanahnya. Nah, kalau seandainya tanahnya udah mulai rata kayak gini nih, by the way ini pohon buah naga ya, udah mulai rata kayak begini, kalian ambil kayu ataupun semacam kayak arit atau apalah gitu. Nah, tanahnya kalian giniin ya. Tanahnya kalian giniin. Nah, jadi maksudnya itu kenapa tanahnya harus diginiin, karena biar ibaratnya kayak oksigennya atau sirkulasi oksigennya itu biar masuk ke tanah gitu kan. Nah, kalian juga pasti pernah lihat kan kalau petani-petani biasanya mereka kan mencangkul gitu kan. Nah, tanahnya itu pasti di tanahnya itu pasti selalu kayak dibikin kayak gundukan gitu, jangan sampai rata. Soalnya kalau rata biasanya air itu lebih kayak menggenang gitu. Nah, akhirnya hal-hal yang kayak gitu yang bisa bikin tanaman itu membusuk gitu. Nah, jadi tips yang pertama itu tanahnya harus kalian gundukin kayak gini. Nah, seperti ini ya. Wah, lihat nah, cabenya jumbo-jumbo kan, padahal ini pohonnya kecil, tapi lihat buahnya nah, cabenya jumbo-jumbo banget. Masuklah sini juga. Ini apa lagi? Pohonnya ini tuh lebih kecil daripada yang sebelah sana. Kalau ini nah lebih kecil, tapi di sini buahnya lihat kecil-kecil cabai rawit ya, bukan cabai rawit sih sebenarnya, maksudnya mantap lah gitu kan. Pohonnya kecil tapi buahnya udah banyak sih, tapi besar-besar lah gitu. Nah, tips yang kedua, kalau kalian di pohon cabai kalian itu nemu semacam kayak daun-daun kayak gini, usahain kalian petikin ya. Soalnya kayak ibaratnya penyakit aja gitu kan. Kalau ada satu kemungkinan kan bisa nular. Nah, jadi pohon juga sama, karena pohon juga kan sama-sama makhluk hidup. Jadi usahain kalau ada daun-daun seperti ini kalian petikin gitu. Oke, kita petikin ya biar cabainya nggak kena hama. Nah, perawatan ini udah aku mulai dari semenjak cabai ini belum berbuah atau belum berbunga. Jadi aku rutin sejak dari mereka kecil kayak begini nih, aku rutin tanahnya aku seperti tadi itu kan, tanahnya jangan sampai kayak datar gitu kan, harus dirawat juga tanahnya. Terus setiap ada daun-daun yang semacam ini kayak dia nih sebenarnya kayak hama gitu kan, bikin kadang tuh bikin tanamannya tuh nggak tumbuh dan kayak kecil gitu kan. Makanya dari kecil semenjak dari kecil setiap ada daun-daun kayak begini aku ambilin gitu, dan alhamdulillah karena emang perawatannya ibaratnya ya semua juga harus dirawat kalau pengen hasil yang memuaskan gitu. Nah, jadi sekarang buahnya kayak seperti inilah gitu. Jadi kalian harus rajin-rajin ya kalau pengen punya kebun yang hasilnya bisa sesuai dengan keinginan.
juga mulai dari penyiramannya. Nah, jadi kalian kalau nyiram tanaman itu jangan cuma bagian akarnya aja gitu kan. Nah, selain bagian akarnya, kalian juga harus nyiramin ibaratnya kayak bagian atas, bagian tengah, ya bagian badannya tanaman lah gitu kan. Contohnya kayak manusia aja. Kalau manusia, kalau kita mandi gitu, tapi cuman kakinya doang yang disiram atau cuma tangannya doang yang disiram, pasti kayak badan kita tuh kayak berasa kering banget kan. Jadi nggak segar gitu. Nah, tanaman juga sama. Jadi kalian harus nyiraminnya, selain nyiramin akarnya atau bagian bawahnya, kalian juga harus nyiramin bagian badannya kayak gitu, atas-atasnya. Karena aku juga udah udah ngebuktiin sendiri sih waktu awal-awal waktu belum tahu, aku kan fokus nyiramin bagian bawahnya karena emang yang butuh air kan pasti bagian akar kan. Tapi kataku kok nih pohon rawit ini nih, kataku kok ini udah besar tapi nggak berbuah-buah, gimana ya caranya. Nah, akhirnya aku kayak coba deh aku siramin juga bagian atasnya, macam kayak gini nih, siramin rata gitu kan. Setelah aku rutin sekitar hampir seminggu atau beberapa hari, bunganya jadi banyak nih. Awalnya cabai rawit ini tuh bener-bener kayak berbuah cuma 1-2, nggak sebanyak kayak gini. Tapi karena aku rutin setiap sore aku siram, dan siramnya dengan cara kayak begini, atasnya juga daun-daunnya bener-bener dibasahin lah semuanya. Ya alhamdulillah gitu kan, jadi berbuahnya jadi banyak tuh. Kalian lakuin juga ke semua tanaman ya. Nah, sekarang si cabai-cabean si cabai, nah, kita siram bagian atasnya dulu. Kalian pelan-pelan ya, takutnya nanti bunga-bunganya pada berjatuhan lagi. Nah, waktu yang pas buat nyiram tanaman ini sekitar pagi ataupun ya sekiranya sore hari lah. Bisa kalian siram setiap hari atau 2 hari sekali, tergantung. Kalian juga harus lihat tanahnya. Kalau misalnya tanahnya udah kering kayak gini, berarti kalian harus siram ya, jangan sampai nunggu tanamannya layu. Nah, lihat seger kan. Nah, karena semuanya dari pucuk sampai bawah bener-bener kena air, jadi bener-bener kayak mandiin anak kecil aja lah. Nah, mungkin cukup aja ya tips dari aku gimana caranya untuk merawat tanaman cabai rawit dan yang lainnya. Aku rangkum lagi ya. Yang pertama itu kita harus perhatiin tanahnya, jadi kita harus ibaratnya kita gundukin lah tanahnya biar sirkulasi udaranya lancar. Terus yang kedua, kita harus cabutin atau petik daun-daun yang kena hama, soalnya kalau nggak kayak gitu nanti bisa nular ke daun-daun yang lainnya. Nah, terus yang ketiga, kalian harus nyiramin tanaman bukan cuma bagian akarnya aja, tapi pastiin semua badan dari tanaman itu, bagian-bagian dari tanaman itu kena semua, jadi kayak kita mandiin anak kecil aja. Nah, mungkin cukup tips dari aku segitu aja. Nanti kita bisa next di video selanjutnya. Aku tunggu request kalian ya, mau bikin video kayak gimana. Dan juga jangan lupa subscribe biar kalian bisa terus ngikutin kegiatan-kegiatan aku yang lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.